Halo Sobat Sukses, kalian ngerasain gak sih kayak yang gue rasain? Kalau investasi di masa pandemi itu ngebingungin, ya nggak? Kayak kripto juga lagi turun, IHSG juga ngedrop, properti juga bingung, nggak naik-naik gitu ya. Terus harus investasi kemana? Nah, di video kali ini kita akan bahas investasi terbaik di masa pandemi. Stay tune ya. Selain kita bahas investasi terbaik di masa pandemi, kita juga akan bahas bahaya terbesar bagi portofolio kamu di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, sebelum itu kita mau bahas kenapanya dulu nih. Kenapa sih di masa-masa pandemi itu banyak instrumen-instrumen investasi yang kayak dropping, IHSG, kripto dan lain-lain kayak turun banget? Karena pandemi sama dengan ketidakpastian. Jadi banyak banget ketidakpastian yang ada di pasar sekarang ini gitu. Nah, membuat investor-investor itu pada tahan dulu nih duitnya. Jadi mereka mau wait and see dulu sebelum mereka masuk ke pasar. Sebelum mereka taruh invest dananya, mereka wait and see dulu. Jadi itu membuat demand-nya pasar itu turun. Nah, saat supply-nya tetap dan demand-nya turun, harganya juga akan turun. Nah, itu membuat banyak sekali investasi-investasi itu turun semua nih di masa-masa seperti sekarang ini. Terus perekonomian dunia juga nggak membaik. Nah, itu membuat investor-investor asing yang biasanya masukin dana ke Indonesia itu juga jadi wait and see dulu, jadi tahan dulu duitnya. Nah, itu menyebabkan investasi di masa-masa sekarang ini lebih lumayan sulit nih buat naik gitu. Karena banyak ketidakpastian yang tadi gue cerita, menurut gue investasi terbaik di masa-masa sekarang ini adalah investasi yang punya return fix atau punya fixed rate. Contoh 10% per tahun atau 12% per tahun. Nah, mungkin banyak banget nih teman-teman yang bilang kayak, aduh kalau kayak gitu kapan kayanya bro, gue maunya beggar nih supaya duit gue double cepet gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang punya profil resiko yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya lu nggak apa-apa dengan kehilangan uang misalnya sampai lebih dari 30% atau 50% dari portofolio lu, ya terserah. Cari saham-saham atau instrumen-instrumen yang bisa kasih return gede. Karena kan ada yang bilang high risk high return ya kan. Berarti kalau kita mau cari high return, berarti kita harus siap dengan high risk. Gue mau ajak kalian pikirin lagi deh. Coba kalian diperhadapin sama dua pilihan, dimana pilihan pertama adalah investasi di saham yang returnnya 15-20% tapi fluktuatif nih. Nah, dibanding sama investasi di instrumen-instrumen yang bisa kasih return fix dengan 12% misalnya per tahunnya. Terus terang gue sendiri di masa-masa pandemi kayak gini, gue lebih pilih yang returnnya fix 12%. Karena yang returnnya 15-20% ini dia bisa turun juga 15-20%. Kalau misalnya di tahun ini dia nggak naik, berarti kita punya waktu yang hilang. Kita punya kehilangan waktu yang itu jadi opportunity loss namanya. Kita yang harusnya bisa ngasilin 12% jadi kehilangan yang 12% tadi dan dapat ruginya, atau bahkan cuman nggak naik atau BEP atau balik modal doang gitu. Kita jadi kehilangan itu. Nah, gue terus terang ambil yang 12% tadi gitu. Kalau misalnya yang tadi investasi 12% fixed rate, itu kita diamin, bunganya juga kita gulung terus. Nah, itu lama-kelamaan juga akan beggar juga guys. Jadi misalnya kalau tadi 12% berarti dalam waktu 6 tahun ya. Jadi itu gampang banget rumusnya, tinggal 72 dibagi sama return berapa persen. Jadi 72 dibagi 12 itu 6 tahun. Dalam waktu 6 tahun duit kita akan double juga atau beggar juga gitu. Nah, jadi contoh yang investasi fixed rate itu ada apa aja sih? Di Indonesia di sini ada P2P lending, ada juga obligasi, ada juga reksadana pasar uang, itu returnnya fix setiap tahun gitu ya. Selain investasi di return yang fix tadi, investasi terbaik kedua di masa pandemi menurut gue adalah investasi di diri sendiri. Gue bukan lagi ngomongin tentang oke, lu harus baca buku, lu harus denger online course, harus belajar supaya ngembangin potensi diri lu sendiri dan lain-lain. Well, that's good. Tapi gue lebih pengen ngomongin soal investasi ke kesehatan lu sendiri. Nah, kesehatan ini bisa jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Jadi investasi di kesehatan fisik itu ya penting banget. Gue contoh kayak beli vitamin. Abis itu gue baru-baru ini gue seneng banget, gue habis beli treadmill juga. Gue udah lama banget pengen punya treadmill, baru kesampaian, baru gue beli kemarin. Nah, jadi gue seneng banget sekarang. Jadi setelah kerja gue bisa treadmill dulu nih. Gue bisa sambil nonton gitu ya. Jadi gak kerasa waktu gue lagi treadmill. Jadi jaga kesehatan tuh penting banget guys buat kita di masa-masa pandemi ini gitu. Investasi di kesehatan kita sendiri. Karena kalau kita misalnya sampai sakit, itu mahal banget loh.
belum harus PCR. Sekarang batuk-batuk dikit aja mungkin lo harus PCR gitu ya. Nah itu kena lagi biaya, misalnya sekarang 500.000 sampai 600.000 kayak gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya amit-amit sampai masuk rumah sakit karena COVID atau karena penyakit lainnya, itu bisa habis kayak misalnya puluhan juta atau sampai ratusan juta. Dan itu bahaya yang gede banget tuh buat investasi lo, buat portofolio lo juga. Jadi kalau misalnya bisa kita investasi di kesehatan kita sendiri, lakuin treadmill atau jalan, atau misalnya jalan pagi tiap hari, lakuin. Jadi kita tuh harus aktif di masa-masa sekarang ini supaya kita pikirannya tetap jernih dan juga fisik kita tetap sehat gitu ya. Nah itu aja sih pesan dari gue, semoga lu tetap stay safe, stay healthy juga ya. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha, supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temannya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.